Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aryan Sapiani Kuropa dari Program Studi Ilmu Keolahragaan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas tentang pendidikan karakter di sekolah dan di pekerjaan. Pendidikan karakter merupakan kebutuhan berkelanjutan guna membangkitkan dan menguatkan kesadaran masyarakat Indonesia bahwa masa karakter rakyat Indonesia masih banyaknya kenakalan anak di usia sekolah menjadi satu pertanda masih kurangnya pendidikan karakter di sekolah. Jika dilihat dari latar belakangnya, pendidikan dan pembinaan karakter bangsa memiliki andil yang besar untuk memajukan peradaban bangsa agar menjadi bangsa yang semakin terdepan dengan sumber daya manusia yang berilmu, berwawasan, dan berkarakter. Pembentukan pendidikan dan pembinaan karakter bangsa sangat luas karena terkait dengan pengembangan multi aspek potensi-potensi keunggulan bangsa dan bersifat. Dalam hal ini dapat juga disebutkan bahwa yang pertama, karakter merupakan hal yang sangat penting, sangat esensial dalam berbangsa dan bernegara. Hilangnya karakter akan menyebabkan hilangnya generasi penerus bangsa. Kemudian yang kedua, karakter berperan kekuatan sehingga bangsa ini tidak terombang-ambing. Nah, yang ketiga, karakter harus dibangun dan dibentuk untuk menjadi bangsa yang bermartabat. Dalam hal pembinaan karakter bangsa akan mengerucut pada 3 tujuan besar, yaitu yang ke satu, untuk menumbuhkan dan memperkuat jati diri bangsa. Kemudian yang kedua, untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, untuk membentuk manusia dan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia dan bangsa yang bermartabat. Nah, pembentukan pendidikan dan pembinaan karakter bangsa harus diaktualisasikan secara nyata untuk menjaga jati diri bangsa dan memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian akan saya lanjutkan mulai dari pengertian karakter bangsa, dan pendidikan karakter. Pengertian karakter menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sifat kejiwaan akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Kemudian ada juga menurut Ditjen Mendikbudristek Kementerian Pendidikan Nasional, karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang ia buat. Kemudian ada juga menurut Klein, dia mengungkapkan bahwa karakter berasal dari bahasa Yunani, yaitu karaso, yang berarti to mark, yaitu menandai atau mengukir, yang memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Oleh sebab itu, seseorang yang berperilaku tidak jujur, kejam, atau rakus dikatakan sebagai orang yang berkarakter jelek. Sementara orang yang berperilaku jujur, suka menolong, dikatakan sebagai orang yang berkarakter mulia. Jadi istilah karakter erat kaitannya dengan personality atau kepribadian seseorang. Nah, karakter adalah nilai-nilai yang menjadi ciri khas setiap individu dan diaplikasikan dalam nilai-nilai kebaikan yang tercermin baik dalam bentuk tindakan maupun tingkah laku. Karakter merupakan ciri khas seseorang atau sekelompok orang yang mengandung nilai kemampuan, kapasitas moral, dan ketegaran dalam menghadapi kesulitan dan tantangan.
Kemudian pengertian karakter bangsa. Karakter bangsa adalah kualitas perilaku kolektif kebangsaan yang khas baik yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku. Berbangsa dan bernegara sebagai hasil olah pikir, olah hati, olah rasa, olah karsa, serta olah dari raga seseorang atau kelompok orang. Karakter bangsa Indonesia haruslah berdasarkan nilai-nilai Pancasila, norma Undang-Undang Dasar 1945, keberagaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen terhadap negara kesatuan. Komitmen terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pengertian pendidikan karakter. Pendidikan adalah usaha sadar, terencana, dan terstruktur untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan karakter merupakan sifat khusus atau moral dari perorangan maupun individu. Pendidikan karakter bangsa adalah usaha sadar dan terencana dalam menanamkan nilai-nilai yang menjadi pedoman dan jati diri bangsa sehingga terinternalisasi di dalam diri peserta didik, yang mendorong dan mewujudkan dalam sikap dan perilaku yang baik. Kemudian ada nilai-nilai karakter. Nah, nilai-nilai karakter ini terdapat ada 18. Kita lihat ya. 18. Nah, tentu saya akan menjelaskannya secara rinci. Yang pertama, religius, yaitu sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Yang kedua, jujur, yaitu perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Kemudian yang ketiga, toleransi, sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Kemudian yang keempat, disiplin, yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Contohnya seperti kita disiplin dalam waktu. Ketika kita memulai jadwal perkuliahan pada jam 7, kita sudah siap pada jam 7, tidak lebih. Kemudian yang kelima, kerja keras, tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Kemudian yang keenam, kreatif, berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. Yang ketujuh, sikap dan yang ketujuh itu mandiri, Yang ketujuh, mandiri, sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Kemudian yang kedelapan, cara berpikir. Yang kedelapan, demokratis, cara berpikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Yang kesembilan, rasa ingin tahu, sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat dan didengar. Yang kesepuluh, semangat kebangsaan, cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Yang ke-11, cinta tanah air, cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
Yang ke-12, menghargai prestasi, sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. Yang ke-13, bersahabat atau komunikatif, yaitu sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang. Kemudian yang ke-14, sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan. Kemudian yang ke-15, gemar membaca, yaitu kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. Yang ke-16, peduli lingkungan, sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Kemudian yang ke-17, peduli sosial, yaitu sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Yang ke-18, tanggung jawab, yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang harus dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, itu maupun lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Itu merupakan tanggung jawab kita semua sebagai umat manusia. Jadi dari ke-18 ini itu adalah nilai-nilai karakter yang harus kita tanamkan dalam diri kita maupun dalam dunia instansi di sekolahan atau di dunia pekerjaan. Dari semua yang tadi saya bahas, akan saya simpulkan, negara Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai dan beragam suku dan bangsa, agama, budaya, dan bahasa. Jika kita sebagai warga negara dan generasi penerus bangsa ingin mempertahankan Indonesia tetap sebagai NKRI yang utuh, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan serta membudayakan dan menjaga kredibilitas karakter bangsa dan arus globalisasi yang mendunia dan tanpa kenal batas. Mempertahankan jati diri dan karakter bangsa merupakan cerminan sikap yang menjadi intensitas bangsa yang dapat melahirkan manusia-manusia yang berkarakter baik, memajukan peradaban bangsa kita semakin terdepan dengan sumber daya manusia yang berilmu dan berkarakter. Mengingat penting dan luasnya cakupan pembinaan karakter dalam rangka menjaga identitas bangsa dari kegoyahan arus globalisasi serta menjadikan masyarakat berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berjiwa persatuan Indonesia, berjiwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka diperlukan komitmen dan dukungan dari lembaga penyelenggara negara, dunia usaha dan industri, masyarakat, media massa, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyusun program kerja dan mengkoordinasikan dengan pihak terkait agar terjadi sinergi yang kokoh untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.